Halo Sobat Teknologi Pembelajaran dimanapun Anda berada. Saya Deddy Kurniawan, kembali di channel saya Koldeku on Request. Channel yang saya dedikasikan untuk menyajikan tutorial berkualitas dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Kita masih berada pada seri tutorial Moodle Made Simple, di mana saya mengupas langkah-langkah penggunaan Moodle secara sistematis dan cepat, dengan dukungan tips dan trik pribadi saya yang akan mempermudah Anda dalam mengembangkan dan mengelola kelas Moodle. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang assessment dan evaluation system. Khususnya, saya telah mendemonstrasikan cara pengembangan grading system yang sistematis dan terstruktur. Walaupun grading system ini masih berbentuk blueprint atau kisi-kisi, pada waktunya nanti, ketika kita sudah mengisi Moodle dengan activities pembelajaran, sistem ini akan mampu menyajikan berbagai informasi tentang pembelajaran. Tidak semata-mata nilai hasil belajar saja, tetapi juga akan mampu digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, untuk sementara ini kita cukupkan diskusi tentang assessment dan evaluation, dan kita beralih ke topik lainnya yaitu support system. Pada beberapa episode ke depan, saya akan mendiskusikan tentang pengembangan support system pada Moodle. Yang saya maksud dengan support system adalah berbagai sistem pendukung pada Moodle yang dapat digunakan untuk informasi, komunikasi, dan interaksi antar pengguna. Moodle menyediakan banyak fitur yang dapat dimanfaatkan sebagai support system yang mendukung jalannya pembelajaran, sehingga pembelajaran dan interaksi antar pengguna dapat berjalan dengan lancar dan baik. Secara khusus, pada video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan blok pada Moodle sebagai sistem pendukung. Kita akan mempelajari dasar penggunaan blok terlebih dahulu, cara menambahkan blok, dan membuat pengaturan dasarnya. Dan saya juga akan memperkenalkan satu contoh blok yang dapat kita gunakan. Akan tetapi, sebelum lanjut, mari dukung saya dengan like, share, dan subscribe channel ini untuk mendorong saya terus berkarya, menghasilkan konten teknologi pembelajaran yang berkualitas untuk Anda. Berdasarkan pengalaman saya, pada fase pengembangan struktur organisasi kelas, kita perlu menyusun suatu support system yang dapat mendukung proses pembelajaran berbasis Moodle. Paling tidak, dalam pengalaman saya, ada 3 fungsi dasar yang dapat diimplementasikan sebagai support system. Pertama adalah sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi seperti pengumuman dan lain sebagainya. Misalnya, salah satu informasi yang penting pada suatu kelas adalah deadline tugas. Ini dapat ditampilkan dengan menggunakan blocks. Kedua, support system yang digunakan sebagai media komunikasi antar pengguna, misalnya antar student ke teacher dan lain sebagainya. Ketiga adalah menu navigasi dan shortcut ke area tertentu di Moodle. Misalnya akses kepada menu blok pribadi atau menu area penyimpanan dokumen cloud. Semua fungsi ini dapat ditemukan di Moodle, khususnya pada Moodle versi 5. Pada video ini, saya akan memperkenalkan cara menambahkan blok di Moodle dan juga akan memperkenalkan beberapa di antaranya. Untuk itu, mari kita masuk ke tutorial berikut. Seperti biasa, kita akan mulai masuk ke Moodle Course dengan akses sebagai editing teacher. Jika Anda sudah menonton episode sebelumnya, Anda pasti sudah tahu bahwa Moodle memiliki area block drawer di sebelah kanan area utama. Jika belum, silakan tonton episode terkait sistem navigasi dan menu pada Moodle yang akan saya letakkan di link berikut. Block drawer adalah satu menu khusus yang seperti namanya akan berisi blok-blok yang dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan. Secara default, block drawer bersifat tersembunyi dan nantinya dapat diakses dengan mengklik icon karat di sebelah kanan. Tentu saja pada saat ini icon tersebut belum muncul karena memang kita belum menambahkan blok apapun di sini. Untuk dapat mengakses dan mengedit menu ini, kita perlu terlebih dahulu mengaktifkan edit mode. Seperti biasa, aktifkan edit mode dengan mengklik icon toggle on off di atas kanan seperti ini. Setelah aktif, kita buka block drawer dengan menggunakan icon karat di sebelah kanan ini, sehingga kita bisa melihat menu drawer di sebelah kanan ini yang tentu saja masih kosong. Untuk menambahkan blok, klik tombol Add Block di sini. Lalu akan muncul kotak dialog pemilihan blocks. Sebagai contoh dalam video ini, saya akan memilih blok yang bernama Latest Announcement. Secara singkat, Latest Announcement adalah blok yang berfungsi untuk menampilkan pengumuman terbaru
Blok ini terhubung dengan modul forum yang berlabelkan announcement di sini, yang secara default sudah langsung ada pada saat kita membuat suatu modul course. Sehingga pada saat teacher nanti membuat pengumuman atau announcement pada suatu course, siswa dapat membaca ringkasannya di bagian latest announcement. Ini akan mempermudah akses terhadap pengumuman kelas. Nanti pada saat saya menjelaskan tentang modul activity yang bernama forum, saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang cara penggunaan latest announcement ini. Jika diperlukan, kita masih dapat melakukan pengaturan pada suatu blok. Misalnya menyembunyikan, bahkan menghapusnya. Untuk setting itu, klik icon ellipsis di sebelah paling kanan blok seperti ini. Pada kasus blok latest announcement ini, kita hanya dapat mengatur layout dan letak bloknya saja. Akan tetapi di beberapa blok lain terkadang ditemukan pengaturan yang lebih kompleks. Ini akan saya jelaskan pada video-video lain tergantung dengan blok yang kita jelaskan nanti. Terakhir, sebagai penutup, mari kita lihat bagaimana tampilan blok ini di view mode. Kita matikan dulu edit mode. Nah, di sini kita lihat bahwa icon karat sebagai akses block drawer sudah terlihat. Jika kita tutup di sini, akan muncul icon open block drawer. Klik untuk membukanya kembali, dan close untuk menutup. Maka dengan demikian selesailah demonstrasi saya tentang penggunaan dasar blok. Langkah-langkah penambahan blok pada Moodle sangat mudah, tetapi akan sangat bermanfaat dalam memperkaya proses pembelajaran. Tentu saja jika Anda masih mengalami kesulitan, silakan postkan komentar Anda di bawah video ini. Insya Allah akan saya balas dengan segera. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan lebih detail beberapa blok yang dapat dimanfaatkan sebagai support system pada Moodle course. Untuk itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk memastikan Anda mendapatkan info terbaru tentang konten-konten saya. Demikianlah, terima kasih telah menonton video ini sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan izin undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Koldeco on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai jumpa.